Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam program pengkajian tafsir Al-Quran. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, azakumullah. Baiklah, kita memanfaatkan waktu ya karena sudah jadwalnya, sudah waktunya, sudah masuk ya, sudah jam 9. Baiklah, kita melanjutkan tafsir kita. Sekarang kita sampai pada tafsir surah Al-Asr. Tafsir surah Al-Asr. Surah Al-Asr ini ada 3 ayat ya. Ayatnya sangat pendek sekali. Dan saya yakin kita semua sudah menghafalkannya ya. Karena ini juga salah satu ayat ya, surah yang sering kita baca ya dalam sholat-sholat kita karena tergolong surah yang sangat pendek, hanya 3 ayat saja. Namun boleh jadi masih ada di antara kita yang belum mengetahui kandungan maknanya, tafsirannya, pentadaburannya. Oleh karena itulah insya Allah pada malam hari ini kita akan berupaya untuk mengkaji eh, kandungan atau isi dari surah Al-Asr. Sebagaimana yang kami gunakan adalah kitab satu tafsir yang berjudul Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, satu kitab tafsir yang ditulis oleh seorang ulama besar dari Saudi Arabia yang bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Baiklah, saya bacakan dulu ayat surahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, ya, dengan waktu. Ada yang menafsirkan waktu secara umum, ya, sebagaimana dalam tafsiran ini menafsirkan waktu secara umum, ya, waktu secara umum tanpa ada pembatasannya, ya. Ada juga ulama yang menafsirkan waktu asar, waktu sholat asar, karena di sini disebutkan wal asar, ya, itu waktu asar, ya. Di sini kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menafsirkan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan atau bersumpah dengan waktu asar? Karena eh, para ulama kita mengatakan banyak orang lalai itu di waktu asar, ya, banyak orang lalai itu di waktu asar, ya. Kenapa? Karena waktu asar itu waktu peralihan, ya, waktu peralihan dari zuhur, artinya antara zuhur dan antara waktu maghrib. Zuhur itu orang bekerja, maghrib itu orang pulang ke rumah atau menjelang pulang ke rumah masing-masing. Sehingga di tengah-tengah itu adalah waktu asar, antara selesainya pekerjaan dan antara seseorang itu menyelesaikan pekerjaannya menuju ke rumah masing-masing. Oleh karena itu
di waktu-waktu ini atau waktu asar ini banyak orang yang lalai. Artinya lalai dari melakukan kewajiban khususnya sholat asar. Ya, oleh karena itu kita perhatikan ya, yang melaksanakan sholat asar itu sedikit. Beda dengan sholat zuhur, beda dengan sholat maghrib. Ya, sholat zuhur itu banyak karena di situ waktu orang istirahat. Ya, dari kepenatan bekerja, ya maka istirahat. eh, di samping sholat, mereka istirahat untuk makan siang. Maka sholat zuhur itu kalau kita lihat ya di instansi-instansi atau di mana saja itu sholat zuhur itu begitu banyak orang yang melaksanakannya karena itu waktu istirahat di samping makan siang dan juga istirahat untuk apa namanya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya. Jadi waktu sholat zuhur itu banyak orang yang melaksanakan. Begitu juga sholat maghrib. Ya, begitu juga waktu maghrib juga karena biasanya orang itu sampai ke rumahnya itu menjelang maghrib. Ya, kalau dia bekerja jam 4, pulang jam 4, biasanya sampai di rumah itu jam-jam 5 atau setengah 6 lah. Artinya ketika itu ada waktu untuk melaksanakan sholat maghrib di masjid secara berjamaah. Oleh karena itu kita perhatikan di kompleks-kompleks, di mana-mana saja, itu sholat maghrib itu banyak sekali jemaahnya. Ya bahkan lebih banyak daripada sholat zuhur dan asar itu maghrib karena orang-orang ketika itu sudah sampai di rumah mereka masing-masing, mereka sudah selesai dari segala pekerjaannya, lalu dia luangkan waktunya untuk datang ke masjid secara berjamaah. Ya itu. Adapun waktu asar ini di tengah-tengah antara zuhur dan maghrib, ya dia di tengah-tengah. Di situ orang bergegas, kalau pegawai dia bergegas untuk pulang. Ya, jam 4 biasanya pegawai pulang ya, pegawai apakah pegawai swasta atau pegawai negeri biasanya jam 4 itu sudah bergegas-gegas untuk pulang. Nah, jadi karena sudah bergegas-gegas untuk mau pulang, maka biasanya sholat itu dipending dulu. Ya, karena apa? Sekarang sudah bergegas-gegas untuk pulang sehingga sholat asar pun dipending dengan harapan bisa melaksanakan sholat asar di rumah masing-masing. Tapi apa yang terjadi? Ya, boleh jadi ketika itu orang kecapean atau kena macet atau ada halangan-halangan atau lupa dan seterusnya sehingga sholat asar itu tidak dikerjakan. Atau ada faktor-faktor yang lainnya. Waktu asar ini juga orang banyak berolahraga. Ya, khususnya anak-anak muda itu biasanya berolahraga, main futsal, main sepak bola, dan olahraga jogging dan seterusnya itu juga di waktu asar. Di waktu asar. Bahkan kalau ada juga orang yang berolahraga itu terkadang sebelum asar sudah siap-siap, sudah pemanasan sudah mereka lakukan sampai menjelang jam 5 bahkan sampai jam setengah 6. Sehingga konsekuensinya bisa jadi ada di antara mereka yang tidak melaksanakan sholat asar. Ya. Oleh karena itulah sehingga Allah SWT bersumpah dengan waktu asar itu. Ya, Allah SWT bersumpah dengan waktu asar itu karena banyak orang yang lalai tidak memanfaatkan beribadah khususnya sholat asar berjamaah itu. Banyak orang yang oleh karena itu coba kita lihat ya di mana saja di kompleks-kompleks atau di instansi-instansi kalau sudah waktu asar itu sudah sedikit orang sholat. Ya sudah sedikit ya dibandingkan dengan sholat zuhur dan sholat maghrib. Coba kita lihat ya melakukan survei ya karena itu tadi karena itu waktu peralihan orang bergegas untuk pulang orang yang ketika itu tidak ada pekerjaannya yang ingin berolahraga di waktu itu berjalan-jalan shopping dan seterusnya ya atau santai-santai di rumah dan seterusnya dan inilah yang biasa waktu itu terlalaikan artinya tidak menjalankan sholat di awal waktu ya oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu ini ya artinya begitu pentingnya ini waktu untuk kita pergunakan khususnya waktu asar ya khususnya waktu asar oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada kita memerintahkan kepada kita untuk menjaga 5 waktu sholat dan sholatul wusta. Disebutkan sholatul wusta adalah sholat yang pertengahan, yaitu antara zuhur dan maghrib.
Di situ Allah lebih menegaskan lagi tentang menjaga sholat pertengahan. Yang dimaksud dengan sholat pertengahan adalah sholat asar itu. Ya, seandainya Allah SWT mengatakan eh, jagalah sholat, maka itu sudah include di dalamnya sholat asar. Tapi kenapa di sini Allah lebih mengkhususkan lagi dengan menyebutkan sholat wusta? Ulama menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan sholat wusta adalah sholat waktu asar. Itu karena dia berada di pertengahan antara pagi dan malam. Ya, di sini sekali lagi menunjukkan bahwasanya waktu itu penting sekali. Ya, waktu itu penting sekali untuk kita pergunakan sebaik-baiknya karena waktu itu tidak terulang. Apa yang lewat maka sudah selamat tinggal. Tidak bisa lagi kita ambil kembali. Ya, adapun yang besok itu adalah waktu yang baru. Ya, oleh karena itu Allah SWT bersumpah dengan Allah SWT bersumpah dengan waktu ini, ya khususnya waktu asar, agar orang-orang betul-betul memberikan perhatian yang besar terhadap waktu itu, khususnya waktu asar. Jangan sampai kita terlena dengan kesibukan-kesibukan sehingga kita tidak melaksanakan sholat secara umum, khususnya sholat di waktu asar, karena itu adalah sholat pertengahan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita untuk menjaga sholat asar itu. Ya, artinya jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita tidak mengerjakan karena faktor-faktor kesibukan itu. Ya, hanya karena faktor-faktor kesibukan atau faktor-faktor yang lainnya, maka kita harus tinggalkan semua dan kita harus menyadari bahwasanya ya Allah ketika Allah bersumpah dengan makhluknya bahwasanya kita perlu memberikan perhatian besar terhadap makhluk tersebut, yaitu yang bernama waktu, yaitu bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktunya juga salah satu nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bunyinya ya la tazalu qadamu ibnu Adam yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Ya, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Di antaranya adalah apa? An umrihi fi ma'afnah, tentang masa umurmu kemana dia habiskan. Ya, wa an syababi fi ma'ablah, tentang masa mudanya kemana dia habiskan masa muda tersebut. Jadi di sini ada 2 waktu yang Allah SWT sebutkan, yaitu waktu secara umum, yang kedua waktu pemuda, ya waktu eh, yang berkaitan tentang ke masa muda seseorang. Ya, ini yang perlu kita perhatikan bersama, ikhwatal Islam azakumullah, tentang keutamaan dari apa namanya, keutamaan dari waktu itu harus kita menjaga dengan sebaik-baiknya, ya karena waktu ini juga salah satu pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala akan tanya nanti pada hari akhirat kelak. Oleh karenanya, marilah kita menjaga waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian apa isi sumpah Allah Subhanahu wa taala? Innal insana lafi khusr. Ya, sesungguhnya manusia itu benar-benar ya dalam kerugian. Ya, artinya semua manusia tanpa terkecuali, ya laki-laki, perempuan, pejabat, orang kaya atau orang miskin, ya maka mereka semua itu benar-benar berada di atas kerugian, ya di atas kerugian di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Ini merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita yakini benarnya. Kemudian apa isi sumpah Allah Subhanahu wa taala? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian di dunia, lebih-lebih dah hari akhirat kelak. Illal ladzina amanu, ya. Kecuali ada pengecualian. Kecuali orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, ya eh, dan beriman kepada qada dan qadarnya, qada dan qadarnya, takdir baik dan takdir buruk. Yaitu ya orang-orang yang beriman yang kita kenal dengan rukun iman yang 6. Ini harus kita pahami rukun iman yang 6 ini agar kita betul-betul bisa memperbaiki diri kita, mengintrospeksi diri kita apa yang sudah terjadi selama ini. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ada ulama mengatakan illal ladzina amanu itu di sini adalah orang yang beriman yang dilandasi dengan ilmu.
Ya, karena ada juga orang yang beriman tidak memiliki ilmu. Iman ada keyakinan kan? Keyakinan jangan sampai hanya sekedar keyakinan, tapi kita tidak eh, ya tidak memiliki ilmu itu tadi. Jadi yang dimaksud sini ilal ladzina amanu, orang yang memiliki iman ya, dan orang-orang yang senantiasa belajar tentang perkara-perkara iman. Iya. Jadi sekali lagi orang yang tidak akan merugi adalah diantaranya adalah orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Ya. Jadi ini iman dan amal soleh ini banyak dalam ayat ini selalu bergandengan ya, antara iman dan amal. Karena apa? Karena percuma juga seorang itu beriman tanpa beramal. Ya. Sebaliknya juga percuma seorang itu beramal tapi tidak beriman. Jadi dua-duanya adalah perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat ini. Itu apa? Kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita bisa dengan iman itu ya, maka kita bisa mengetahui jalan kebenaran. Jadi sekali lagi iman bukan cuma sekedar iman keyakinan, tapi harus dilandasi ya dengan amal soleh itu. Amal soleh dikatakan amal soleh kalau amal itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dia sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan ikhlas juga ke semata-mata mencari ridho Allah, maka itu dikategorikan sebagai amal soleh. Tapi jika sekiranya amalnya itu tidak ikhlas, ya tidak ikhlas, dia laksanakan amal-amal soleh tidak ikhlas, mencari pujian dan seterusnya, maka dia tidak berhak ya untuk mengaku sebagai orang yang beriman, tetapi tidak memiliki amal soleh. Jadi sekali lagi agama ini adalah amalan, sebuah amalan yang harus kita kerjakan, yang harus kita kerjakan. Kemudian watawasau bil haq. Watawasau bil haq itu saling menasihati kepada kebenaran. Jadi seorang mukmin yang sudah beriman kepada Allah dan beramal, ya maka dia harus saling mengajak orang lain kepada kebaikan, ya kepada agama ini tentunya, kepada syariat Islam, yaitu orang-orang yang tidak akan merugi di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak, yaitu tidak apa namanya yaitu senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan orang, seraya mengajak mereka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah watawasau bis sabar, dan saling menasihati kepada kesabaran. Ya, kepada kesabaran. Tentu kita sebagai manusia pasti ada kehilafannya, ada kesalahan-kesalahannya. Oleh karena itu maka kita harus saling memberikan kesabaran di antara kita, saling memaafkan di antara kita. Jadi sabar di sini ulama membagi tiga. Sabar terhadap perintah-perintah Allah, artinya kita beramal soleh sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah bersabar atas musibah yang menimpa, ya, bersabar atas musibah yang menimpa, ya, itu, ya. Jadi sekali lagi bersabar terhadap perbuatan kebaikan yang kita kerjakan. Yang kedua bersabar terhadap apa namanya eh, musibah-musibah yang menimpa kita. Yang ketiga adalah bersabar terhadap eh, pohon-pohonan, ya, bersabar terhadap maksudnya sini bersabar terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak mengerjakannya, untuk tidak mengerjakan. Itulah pembagian sabar menurut para ulama dibagi menjadi tiga. Jadi di sini ada empat golongan yang tidak merugi, yaitu pertama adalah orang-orang yang beriman, tentu imannya dilandasi dengan ilmu yang benar. Yang kedua yaitu menerapkan imannya dengan melalui amal soleh, ya, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah saling mengajak kepada kebenaran, saling mengajak kepada kebenaran, kepada ilmu, kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena mengajak itu salah satu ciri daripada kebiasaan, ya,
mengajak kebenaran itu salah satu ciri daripada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, kuntum khara ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, ya, yang dikeluarkan untuk seluruh umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, ya, karena tujuan kalian adalah untuk mengajak manusia kepada yang ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Aulaika humul, ya, muflihun, ya. Jadi ikhwatul Islam azakumullah, di sini menunjukkan kepada kita, maka hendaklah kita menjadi penegak amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia kepada Allah dan mencegah mereka dari perbuatan kemungkaran, karena itu salah satu ciri daripada hadis Rasulullah SAW, ya, ciri daripada orang-orang sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam azakumullah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, dan beramal soleh, dan juga saling mengajak kepada kebenaran dan saling mengajak kepada kesabaran. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, seandainya Allah SWT tidak menurunkan satu hujah, melainkan hanya hujah ini saja, maka tentulah surah ini menjadi cukup bagi mereka untuk dijadikan sebagai pedoman hidupnya. Ya, itu sebagaimana perkataan Imam Syafi'i tentang masalah sholat atau membaca Al-Fatihah dalam sholat. Ya, ikhwatul Islam azakumullah. Ya, sekali lagi, ya, di sini illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi empat ini, ya. Iman, amal, dakwah, dan sabar. Ya, jadi ini empat segitiga ini yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Iman ini Syekh bin Muhammad bin Abdul Wahab mengkategorikan sebagai ilmu, karena iman tidak akan lahir tanpa ilmu. Iman tidak mungkin lahir tanpa ilmu. Keyakinan tidak mungkin lahir tanpa adanya ilmu. Maka di sini ilmu, amal, dakwah, dan bersabar. Ya, bersabar di dalam menuntut ilmu, bersabar di dalam mendakwakan ilmu, bersabar dalam membela ilmu agama dan seterusnya, juga bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, seraya meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya, kepada Islam azakumullah, ya, terkait tentang tafsiran surah Al-Asr, yang mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sebelum saya tutup, saya kasih waktu kurang lebih 20 menit ke depan. Yang mau bertanya dipersilakan. Jika saya ada keliru, kesalahan, tolong diluruskan. Ya, silakan. Ya, ada yang bertanya kan sini? Bisa juga lewat room chat. Silakan boleh bertanya tentang tafsir surah Al-Asr. Baik, kalau tidak ada, maka kami cukupkan sampai di sini dulu, ya. Mudah-mudahan tafsir ini meskipun ringkas, ya, ayatnya juga semua hanya tiga, tafsiran juga ringkas, tapi mudah-mudahan meskipun ringkas, tetapi kita bisa dapat memahami isi kandungannya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita semua, para peserta yang hadir, senantiasa diberikan kesehatan, keistiqomahan, dan ditambahkan ilmunya untuk senantiasa kita berada di atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami ucapkan syukron wa jazakumullah khair kepada para donatur yang telah berpartisipasi dalam terlaksananya kegiatan tafsir rutin pekan ini.
Mudah-mudahan Allah SWT memberikan satu keberkahan dan kebaikan kepada mereka. Mudah-mudahan kita juga diberikan keistiqomahan terus untuk senantiasa kita mendekatkan diri, terus belajar, memperbaiki diri kita agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini ada rekamannya, insya Allah saya akan kirimkan ke grup rekamannya supaya kita bisa mengulang-ulang kembali apa yang sudah kita dengarkan, pelajari pada malam hari ini. Sekali lagi, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam kajian ini, dan saya juga mohon maaf kepada para pemirsa atas segala kekurangan-kekurangan yang saya lakukan pada malam hari ini. Demikianlah kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.